Nambah orang di sini, Mbak. Iya. Iya. Oke. Diundang. Iya. Sudah kami undang, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Coach. Bagaimana kabar hari ini, Coach? Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Suara saya terputus-putus kah? Sudah tidak, Coach. Sudah jelas. Oke. Kami langsungkan ya, Coach, untuk acaranya dimulai. Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita memasuki live streaming dengan judul NLP for Teaching ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Coach kami. Coach Albert Hananto Prasetyo. Beliau adalah Ketua Yayasan dari Driyarkara Pandu Nusantara. Selain itu, beliau juga tim admin di Masyarakat Coach Indonesia serta pelatih pemantapan nilai kebangsaan bagi pendidik dari Lemhanas RI. Beliau ini juga memiliki beberapa gelar non-akademik seperti Certified Trainer PNSP, Certified Trainer Neo NLP, Certified Hipnosis dan Hipnoterapi, serta Certified Statement Analysis Practitioner. Pada saat sore ini, dengan live streaming berjudul NLP for Teaching ini akan dibawakan materi oleh Coach Albert. Silakan, Coach, untuk memberikan sedikit materi kepada pendengar pada sore hari ini. Iya, saya mungkin akan lebih ke pengantar gitu ya, kenapa kok NLP for Teaching gitu ya, kenapa judulnya diberi judul itu. Karena saya pernah mengajar dan mencermati dengan guru, baik melatih guru-guru di dunia digital gitu ya, penggunaan Microsoft salah satunya. Nah, dari situ ngobrol-ngobrol dan pengalaman, kadang kan kita selalu yang sering muncul itu bahasa-bahasa seperti anak nakal, lalu kok kenapa sudah dipahamkan kok tidak paham-paham. Lalu sebagai seorang guru, sebagai seorang trainer, sebagai seorang pemuka agama, kadangkala kita itu kan pengennya mengubah orang ya, pengen ada suatu maksud yang sehingga orang lain tuh pengen instruksi kita itu kita ingin instruksi kita tuh dilakukan gitu. Nah, seringkali tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang kemudian membuat saya kemudian belajar teori-teori NLP dan sebagainya supaya gimana sih caranya efektif, apakah
ya memang itu realita yang harus diterima atau sebenarnya ada kunci jawabannya begitu. Nah, lalu kemudian saya belajar dengan NLP. Nah, kalau mungkin sedikit tentang NLP-nya, ya kenapa saya buka dengan gini sih? Kenapa saya pakai kostum seperti ini gitu lah? Itu sengaja untuk menjawab pengertian NLP sih gitu. Nah, ada yang ternyata apa yang kita lihat itu nggak semata-mata yang kita lihat saja sebenarnya gitu ya, tetapi mungkin ada yang begitu lihat saya langsung muncul perasaan norak banget sih gitu, kampungan gitu, atau yang ekstrim mungkin Cina gitu, atau ya banyak gitu ya orang yang ya ini manusia biasa dengan pakai kostum begini. Nah, kita yang memaknainya, kenapa kok setiap orang punya punya cara pandang berbeda walaupun yang dilihat sama gitu ya, walaupun ya ini orang yang hanya seperti ini aja gitu ya, tapi kan kadang-kadang kita bisa muncul. Nah, itu yang mungkin secara sederhana ya mempelajari ya bahasa otak gitu ya, kenapa kok bisa muncul pemaknaan seperti itu. Nah, itu mungkin secara praktisnya tentang NLP, mungkin itu mungkin sebagai pengantar dulu ya gitu. Untuk selanjutnya, apakah ini akan langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Coach, biar materinya bisa lebih beruntun? Iya, silakan. Saya sih sudah pakai kostum juga ini. Jangan tanya kapan nikah. Jadi selain tanya itu boleh gitu ya. Sebelum memasuki untuk pertanyaan bagaimana mengatur siswa, kita membahas tentang NLP-nya itu sendiri, Coach. Poin utama dari NLP for Teaching itu sendiri apa? Oke. Kalau tadi kaitannya dengan NLP, dan NLP itu kan sebenarnya berawal dari modeling ya, memodel orang-orang sukses seperti itu. Dan kalau dari pengertian NLP-nya, kalau didetailkan kan sebenarnya sebuah sistem mind and body ya, jadi secara keseluruhan yang menanggapi stimulus gitu ya yang terjadi di panca indera, diproses, lalu language itu pemaknaannya, dan programming sebuah perilaku respon ya terhadap kedua hal tadi ya. Jadi itu yang menghasilkan sebuah strategi, sebuah respon terhadap realita gitu. Jadi nah kalau dengan teaching, poin-poinnya menurut saya bagaimana kemudian menggunakan sumber daya yang ada. Kalau tujuannya kan jelas ya, maksudnya kita ini sebenarnya berkomunikasi. Guru dan murid bukan hanya mengajar sebenarnya, guru dan murid itu berkomunikasi, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain atau lingkungan yang sekitar atau apa yang terjadi juga dipengaruhi oleh komunikasi kita dengan diri kita gitu kan. Tadi apa yang terjadi kemudian kita proses, kemudian jadi tindakan dan perilaku. Nah, jadi kalau mengutip sedikit beberapa preposisinya di NLP, kan kita ini tidak mungkin tidak berkomunikasi. Lalu komunikasi itu adalah bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu, tetapi juga mendapatkan feedback. Nah, kalau dengan bahasa saya, ya bagaimana kemudian NLP for Teaching ini guru bisa mendapatkan atau mendapatkan feedback yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya gitu ya. Dari sendiri bagaimana bisa belajar dengan bahagia, senang dan gembira gitu, lalu juga mendapatkan gambar perasaan suara yang jelas, dan kemudian bisa memiliki perilaku yang diulang-ulang, dan itu menjadi sebuah kompetensi yang bawah sadar gitu ya, jadi kompeten di dalam unconscious mind-nya. Jadi itu yang mungkin secara singkatnya kalau penjelasan dari saya begitu, dari dua sisinya seperti itu. Seberapa untuk para guru nih, seberapa besar pengaruh NLP itu, Coach? Saya rasa sangat banyak ya keberhasilan sebenarnya dalam proses pendidikan kan, menurut saya dari guru, karena tidak ada anak nakal gitu ya. Kalau yang ada berarti komunikasi gurunya yang belum berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang tidak ada anak nakal. Lalu kedua, bagaimana guru kemudian bisa tidak prejudis duluan gitu ya. Seringkali kita ini anak nakal gitu ya. Lalu kita bisa
punya makna, kita juga bisa mengelola emosi, mengelola suasana, mengelola state. Seringkali beberapa yang saya cermati, guru yang ngajarnya kelasnya banyak, itu misalkan di kelas yang sebelumnya marah-marah nih, gitu. Lalu marahnya tuh kebawa terus gitu. Atau mungkin di rumah tengkar dengan keluarga, sampai sekolah belum bisa ngelola ini, gitu, mengelola suasana hatinya. Jadi kemudian ketika anak nggak paham gitu ya, kemudian emosi mulai muncul. Nah ini yang menurut saya jadi punya pengaruh besar ya NLP dengan proses pembelajaran. Lalu bagaimana menghadirkan suasana belajar yang bahagia, senang, gembira gitu ya. Itu tentu sulit ya. Contohnya gampangnya seperti ini sih. Ada kalanya murid itu bukan nggak bisa, bukan nggak mampu, tetapi karena sudah nggak suka duluan dengan gurunya gitu. Jadi ya apa aja yang disampaikan udah keblokir, istilahnya keblok gitu ya. Jadi itu yang contoh-contoh mungkin yang saya ingat gitu ya, mestinya yang muncul gitu. Nah, dari pengalaman coach sendiri ini sebagai guru, bagaimana cara pendekatan coach dengan siswa agar siswa itu tidak bandel atau bisa mendengarkan aturan dan perintah dari gurunya? Oke, ya makasih, menarik sekali ini pertanyaannya dan saya memang pengen share yang lebih praktis gitu ya. Saya memang pernah mengajar di bidang studi budi pekerti untuk anak SMA gitu ya. Jadi anak-anak SMA kan tentunya kita seringkali mengasumsikan pemberontak, lalu cari identitas gitu, masa-masa pencarian identitas dan sebagainya. Nah di NLP ada istilah building rapport ya, bagaimana membangun trust, bagaimana membangun nyaman dengan orang lain. Nah beberapa hal yang saya lakukan memang mungkin kalau ditinjau dari sisi pendidikan ya akan mungkin agak nabrak aturan ya. Contoh satu, saya mencoba untuk tidak mau dipanggil Pak gitu ya. Saya mencoba untuk dipanggil Kak gitu karena usianya jauh dan saya sudah seusia ternyata dengan orang tua mereka hampir sebaya gitu. Jadi kan kalau berhadapan tentunya bisa-bisa image-nya orang tua gitu. Nah, saya pengen hadir sebagai teman, sahabat, kakak minimal apa ya istilahnya, sebagai kakak masih mendingan begitu ya. Lalu buat saya pengen karena ngajarnya aja budi pekerti ya, ukurannya ya buat saya setidaknya tuh jujur gitu. Mereka boleh, ukuran saya berhasilnya itu ketika mereka berani bertanya, artinya berarti sudah ada minat, sudah ingin tahu, lalu mereka jujur itu berarti sudah nyaman dengan saya gitu. Artinya jujur itu bisa bertanya, bisa komplain, bisa ngomong perasaannya, nggak suka begitu ya. Jadi lalu kemudian perubahan itu kan dari dalam. Nah, saya coba untuk juga minta mereka itu bikin jurnal supaya mereka berefleksi gitu ya, bukan hanya tahu, lalu mereka juga mulai meramu gitu ya, meracik dari pengetahuan, pengalaman, kemudian meningkat jadi pemahaman dan pemaknaan gitu ya. Itu muncul akhirnya bisa mempercayai bahwa hidup kita ini digerakkan oleh apa yang kita yakini, dan yang kita yakini tergantung dari apa yang kita tahu, apa yang kita alami, apa yang kita kemudian pahami dan maknai. Nah, jadi ketika pemaknaan kita berubah ya, saya mempercayai punya pengaruh besar terhadap apa yang kita yakini. Nah, itu yang saya coba kerjakan. Lalu soalnya memang sulit ya, dan saya harus ngalah untuk bisa mendapatkan hatinya. Kalau dari si kepemimpinan, Maxwell berkata, sentuhlah hatinya baru mintalah tangannya. Nah, saya ya harus mengalah gitu, misalkan bikin permainan yang kalau misalkan ulangan, kalau misalkan saya bikin misalkan, atau Pak capek nggak mau pelajaran, ya udah maunya apa gitu ya. Ya kadang mungkin harus ngalah, negosiasi, tapi kan saya juga menyampaikan di awal juga ukuran keberhasilan, lalu prosesnya, lalu juga memberikan bukan hanya tujuan angka tetapi juga manfaat, lalu apa yang ketika mereka apa yang akan mereka capai, dan kemudian saya berusaha untuk menggambarkan visual, auditory, dan kinestetiknya, artinya apa sih manfaatnya pelajaran ini gitu, yang dan tergambar dengan pikiran, rasa, apa menurut saya mungkin istilahnya GPS ya, gambar, perasaan, dan suara gitu ya. Jadi apa yang mereka rasakan manfaatnya itu menjadi daya tarik, dan kemudian kebalikannya karena ada orang yang termotivasi
dari ya bekerjanya kan mencari kenikmatan dan menjauhi penderitaan. Jadi selain kita harus memberikan daya tarik, juga daya dorong untuk mereka bisa mengambil keputusan, membangun minat, motivasi mereka belajar. Dan ya kalau dalam proses pembelajaran ya mesti apa ya, ya kadangkala ada waktunya lah bercanda, ada waktunya rileks, dan saya juga belajar sulap, storytelling, ya bagaimana mencoba untuk mengambil hati mereka gitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Coach, kita Ah, sapa-sapa dulu teman yang boleh sudah boleh. bergabung. Ada Terima Coach kasih. Dian, halo Coach Terima kasih Dian, Coach Dian, Kak terima kasih Stefano, supportnya. Coach Asari juga nih tadi awal nih ada kelihatannya. Kak Ada Bang, Elia, ya, Imanol, Coach Asari, Marcel, dan Kak Indra Prakasiwi. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar ya teman-teman. Untuk selanjutnya nih Coach, ya, bagaimana NLP dapat membantu dalam pembelajaran dan pengajaran budi pekerti? ya. Beberapa tadi sudah saya coba sampaikan ya, tapi mungkin detailnya building rapo. Nah, saya sempat minta negosiasi ke sekolah, bagaimana bolehkah jika saya diberikan dua ruangan gitu. Jadi saya pengen framing, tapi sekaligus juga pengen building rapo. Nah, jadi saya di kelas yang satu ruangan saya ngajar gitu. Lalu saya juga setting ruangan itu depan papan itu, atau istilahnya kita kan istilahkan ayo menghadap depan, itu kan menghadap papan ya. Nah, saya coba kelas saya itu 4 sisi saya gunakan sebagai tempat untuk belajar, dan kursinya pun saya pakai kursi yang model kuliah, dan saya akan tata atau kadang saya lipat kursinya sehingga masuk tuh mereka tanya, Kak, menghadap kemana? Jadi saya pengen setiap kali mereka datang itu dengan penasaran, dan istilahnya pengen, ini gua mau diapain sih gitu. Ini apalagi sih kejutannya. Dan saya pengen supaya apa ya, situasinya nggak monoton dan nggak terjebak pada rutinitas, dan supaya mereka berpikir kreatif. Ya depan itu kan kesepakatan gitu ya, bukan masalah. Beda dengan hukum ya. Kalau hukum itu kan katakanlah menghadap, maaf ya, katakanlah menghadap kiblat itu kan ya sudah ketentuan gitu. Tapi kalau ada di mana menghadap kemana itu kan baru kita sepakati itu yang depan gitu. Apakah kemudian saya tidak bisa mengajar di belakang? Nah, contoh ketika ada murid yang apa namanya ngobrol sendiri, rame ribut di belakang, ya saya kadang pindah gitu ya, ngajarnya di belakang. Ayo menghadap ke belakang gitu, balik kanan gitu ya. Berikutnya kan kemudian yang di belakang jadi yang depan. Ngapain marah-marah gitu kan. Jadi itu cara kreatif. Lalu yang kedua tadi balik ke ruangan. Saya satu ruangan, yang satunya itu adalah ruangan untuk saya berlaku sebagai mungkin istilah coach terlalu berat ya, tapi mungkin istilahnya sahabat lah. Saya pengen di situ saya mendengar, di situ kamu boleh komplain, di situ kamu boleh nasihatin saya, di situ kamu boleh ngomong, di situ boleh kamu jadi dirimu lah. Istilahnya di situ saya tempat hati ke hati gitu. Kenapa sih nilaimu jelek gitu? Dan saya juga menerapkan beberapa hal, misalkan kalau memuji ya di depan umum, tapi kalau mengkoreksi empat mata gitu. Jadi setiap orang tuh pengen dihargai ya. Setiap orang kepengen eh, apa ya? Saya pengen membangun gini, kegagalan itu bukan tentang identitas, kegagalan bukan tentang semua yang kamu kerjakan, dan kegagalan bukan berarti selama-lamanya kamu gagal. Jadi seperti ketika waktu berdua di ruangan itu, saya lebih mudah ya situasinya untuk melakukan seperti itu. Tapi mungkin kalau di kelas ya akan bicara soal hak dan kewajiban, dan kamu menghormati saya karena saya guru gitu. Jadi hormatilah sebagai figur otoritas. Tapi yang paling buat saya punya pengalaman berkesan menulis jurnal itu tadi. Karena tiba-tiba suatu kali ada murid saya yang WA saya hari Jumat sore, kan Sabtunya libur dan Jumat itu setengah hari. Lalu dia bilang, Kak, maaf, saya buang sampah di kelas tadi, lupa buang ke tempat sampah gitu. Artinya maaf, lupa gitu buang ke tempat sampah, tapi buang di kelas.
Nah, itu yang buat saya jadi kaget gitu ya, bahwa ternyata menghasilkan, ternyata it works gitu ya. Jadi NLP kan bicara soal hasil. Nah, bukan why gitu ya, mengapa. Nah, NLP ini kan berkaitan dengan pemaknaan tadi ya, memaknai sesuatu. Kita ini pencipta makna. Nah, saya merasa ketika orang dibiasakan menulis jurnal, orang itu berubah dari dalam. Jadi dia tidak karena saya tegur kemudian berubah, tapi ada internalisasi, ada yang berubah dari dalam, memaknai dari dalam, meskipun hanya sepele, buang sampah sembarangan gitu. Dan dia berani jujur, eh, meskipun hal kecil gitu. Jadi buat saya itu apa ya, istilah saya itu mata air di tengah-tengah mungkin air mata yang kita keluarin gitu ya. Kadang-kala kita, aduh harus ngelembur, harus menghadapi anak kok nakal banget, tapi dapat penghiburan sih gitu di seperti itu gitu. Itu mungkin salah apa ya, mungkin hal-hal yang saya kerjakan gitu. Kalau untuk seorang pendidik itu sendiri, Coach, bagaimana seorang pendidik tahu jika siswa itu sudah siap untuk belajar? Ya, tadi mungkin sempat saya sebutkan ya. Jadi kalau dia sudah bahagia nih, senang, antusias. Saya ini guru baru, berarti ketika guru baru itu berarti saya berhadapan dengan kelas, kalau SMA ya, kelas 10 yang dia tidak punya pembanding. Jadi guru pertama yang dihadapin ya saya gitu kan, istilahnya untuk mata studi itu, mata pelajaran itu. Kelas 2 sudah mulai compare karena atau kelas 11 itu kan sudah pernah diajar setahun oleh guru lain dan saya tiba-tiba masuk menggantikan. Nah, yang kelas 12 kan berarti sudah diajar 2 tahun oleh guru lain. Pasti membandingkan lah gitu. Nah, berarti saya akan menghadapi satu yang bisa menerima saya mau tidak mau, kelas 10, kelas 12 yang mungkin sebagian orang akan memilih guru yang lama gitu, sudah nggak siap. Saya pernah punya pengalaman jadi guru yang mencari murid, bukan murid yang dicari guru di awalnya begitu. Sembunyi gitu ya, disembunyi di sampai pernah satu kali yang saya tidak bisa menemukan, ternyata sembunyi di gudang aula gitu. Aulanya saya cari, kantinnya saya cari, kelas lain saya cari, tapi nggak ketemu gitu. Dan nggak mungkin keluar halaman mestinya kan. Jadi ini aneh buat saya, raib kemana gitu. Jadi kalau kiamat kok rasanya juga belum gitu ya. Jadi ini ada di mana gitu kan. Jadi itu yang buat saya kemudian saya bilang gini, pokoknya jujur deh gitu lah. Kemudian ya saya juga mengubah salam. Jadi saya kepengen itu suatu kali lihat TikTok yang anak TK itu ya. Setiap anak punya gerakan salam sendiri. Tapi kan buat saya bumerang ya. Saya ini juga udah usia gitu. Kalau setiap orang punya salaman berbeda dengan saya, ya saya yang repot. Kalau murid saya 100 lebih harus ngafalin satu-satu. Jadi cuman saya pikir bikin salam yang berbeda angkatan, beda beda gerakan supaya saya masih bisa gaul loh gitu. Maksudnya saya masih membangun kesamaan lah. Kalau dalam building rapport ada matching, ada mirroring ya. Saya mencoba matching dengan mereka dengan bahasa, dengan gestur, dengan panggilan. Ya saya coba untuk membuat mereka nyaman gitu ya, bahagia, senang, gembira, lalu membangkitkan ingin tahu dengan tadi kursi, dengan saya pakai bukan whiteboard, jadi 4 sisi itu saya pakai flip chart, ada yang model untuk tempel-tempel, ada juga green screen. Jadi mereka juga saya combine dengan pengajaran yang saya langsung live kan gitu. Jadi kadangkala buat orang yang saya pakai ilmu kepepet ya. Jadi tidak tahu ini teorinya apa gitu ya. Tetapi kalau orang sudah terdesak itu kan potensinya maksimal gitu. Dia bisa mengeluarkan sumber daya yang ada dari dalam dirinya. Ya, kadangkala saya misalkan buat orang yang nggak berani ngomong dan langsung presentasi, saya hadapkan dengan 2 handphone live Facebook dan live di IG gitu, keringetan lah lebih itu istilahnya. Tapi ya harus dihadapin gitu, bagaimana kemudian mereka akhirnya akan ngomong jangan gitu atau gimana caranya. Nah, tapi kan harus ada step berikutnya, jadi well form gitu ya. Mungkin kalau tekniknya apa yang kamu dapatkan, lalu bagaimana kamu berstrategi. Ya, seperti itu. Jadi variatif. Jadi kalau tadi tandanya apa? Yang pertama bahagia, senang, gembira. Lalu yang kedua ingin tahu atau berani bertanya. Nah, saya juga beberapa kali pembelajaran saya mulai bukan dengan materi,
Tapi misalkan contoh yang paling menarik buat remaja itu tentang pacaran. Jadi saya kasih flip chart untuk silahkan kamu tanya bebas tentang apapun juga tentang pacaran gitu. Jadi saya yang jawab gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana siap itu untuk melatih supaya orang yang jujur atau orang berubah itu kan pemaknaannya berubah. Maka saya lakukan dengan membuat soal yang saya tidak terlalu suka dengan pilihan ganda. Nah, saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan esai yang kemudian mereka bisa berefleksi. Contoh saya bikin soal, tanam ini kaitannya dengan budi pekerti ya. Contoh, di antara 0 sampai 10, kamu menilai hubunganmu dan berikan saya penjelasannya atau alasannya. Kamu mau minta nilai pelajaran ini berapa? Mengapa? Gitu. Lalu, apa yang, kalau mereka kelas 10 ya, apa yang kamu dapatkan dari pramuka? Apa yang kamu dapatkan pembelajaran dari upacara bendera? Satu kali tahun depan kamu menjadi kakak kelas dan kamu jadi pembina. Hal apa yang kamu ingin ubah? Mengapa? Jadi saya lebih suka pertanyaan why daripada how. Itu pertanyaan mengapa, saya percaya ketika kita berhasil mendefinisikan why, maka kita akan bisa menemukan how. Itu jadi budi pekerti itu perilaku akan berubah ketika orang bisa mengetahui alasannya, dasarnya mengapa gitu. Jadi ya termasuk tadi jurnal itu menjawab pertanyaan bahagia, lalu ingin tahu atau bertanya, itu kemudian jujur. Itu mungkin 3 ya, cukup lah buat saya untuk ketika ngajar gitu. Nah, selain menciptakan suasana kelas yang gembira, siswa akan lebih mudah untuk bertanya, istilahnya tidak malu lagi lah terhadap gurunya. Nah, kalau untuk membantu siswa untuk bisa berani berbicara di depan umum itu seperti apa, Coach? Dari Coach sendiri, metodenya seperti apa? Tadi ada salah satu cara pemaksaan ya, cara apa istilahnya, cara ilmu kepepet itu tadi ya, saya coba ilmu kepepet. Lalu yang kedua pemaknaan. Nah, ini bisa muncul dari ya apa namanya ketika perjumpaan 4 mata tadi ya di kelas yang lain atau mungkin istilah mentoring gitu ya, pendampingan. Lalu sebabnya saya juga pakai waktu-waktu di luar, jadi saya bisa ngomong secara personal. Contoh tadi framing tentang kegagalan atau pemaknaan baru tentang gagal. Artinya kamu ketika nggak berhasil ngomong di depan, masih grogi, ya seperti itu apa namanya wajar gitu. Lalu saya menjelaskan beberapa hal. Contoh, bedanya harga diri dan percaya diri. Gitu. Kamu itu tidak percaya diri, bukan tidak berharga. Gitu. Nah, percaya diri itu hanya masalah keahlian. Kamu tidak ahli, kamu tidak menguasai, ya itu membuat kamu grogi. Nah, saya punya, misalnya saya juga menjelaskan, perasaan itu netral. Contoh, kecewa itu adalah harapan dengan realita itu berbeda. Nah, kamu grogi itu juga perbedaan antara apa yang kamu ketahui, apa yang kamu kuasai dengan kenyataan berbeda. Kamu tidak tahu, kamu tidak menguasai audiens misalkan, sehingga membuat kamu tidak percaya diri. Tetapi ketika kamu menguasai, ya itu berarti apa namanya, kamu akan lebih percaya diri. Dan hidup ini selalu akan begitu siklusnya. Kamu bisa hari ini nggak percaya diri di bidang ini, ketika kamu belajar dan jam terbang mulai tinggi, kamu akan percaya diri, tapi di bidang lain kamu akan mulai lagi di riset dari nol. Kamu akan belajar hal baru lagi, dan di situ ketika kamu praktek kamu nggak percaya diri lagi gitu. Contoh, saya ambil kursus, walaupun mungkin saya dikatakanlah pernah belajar jadi trainer, tapi ketika ngambil kursus tentang hipnotis, ya saya masih grogi lagi disuruh praktek gitu, karena itu hal baru buat saya. Hidup ini akan selalu begitu, dari tidak percaya diri jadi percaya diri, percaya diri jadi percaya diri. Lalu kemudian saya juga mesti harus memberi framing ketika mereka, sebelum mereka presentasi, bahwa ini saya yang menunjuk, bahwa ini saya tunjuk bukan berarti dia mampu. Jadi kalau dia tidak berhasil, jangan salahkan dia, salahkan saya. Saya harus mengambil beban ketidakpercayaan diri itu dari murid ke saya dong, gitu. Jadi saya harus ke audiensnya saya kondisikan, orangnya sendiri saya kondisikan, artinya saya harus beri pemaknaan baru dalam dirinya.
bahwa perasaan-perasaan itu netral. Itu apa yang kamu persepsikan, internalisasi dirimu dengan kenyataan itu berbeda. Itu jadi, dan juga mungkin ya harus dengan stimulus ya, dengan tugas, dengan mungkin juga harus ada misalkan visualisasi orang-orang yang public speaking yang dia berkata saya dulu nggak berhasil, mungkin harus dikasih contoh videonya gitu ya, atau dihadapkan dengan misalkan motivator gitu ya. Saya dulu ini orang yang tidak percaya diri, tapi saya sekarang bisa menjadi motivator yang berhasil. Nah, kesaksian-kesaksian ini bisa mendorong orang juga membangkitkan motivasi orang untuk bisa jadi public speaking. Tapi saya juga nggak enak ini ngomong ngomong apa namanya banyak panjang lebar tentang public speaking nih kalau di sini hadir Coach Dian ini yang lebih mahir dan punya materi tentang bagaimana public speaking ini. Jadi mungkin bisa bisa Coach Dian yang menambahkan ini. Boleh silakan Coach Dian menambahkan tentang menjadi public speaking. Tentu kan setiap orang artinya gini, untuk menjadi public speaker pasti awalnya kok saya mempercayai pasti adalah mengalami hal-hal di awal itu grogi, nggak percaya diri gitu. Tidak semua bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba jadi public speaker yang berhasil gitu. Oke, mungkin sementara itu dulu dari saya. Ya, Melanjutkan cerita Coach tadi. ya. Biasanya kalau jadi public speaker pemula gitu kan tadi ada grogi, ada nge-freeze. Itu biasanya Coach melakukan apa agar audiens itu tidak ikut diam seperti kita yang lagi grogi gitu. Oh, saya itu pola belajarnya mencampurkan kombinasi antara dalam dan menyamping. Istilah saya aja sih. Contoh begini ya, misalkan dalam itu artinya secara teori dikuasai ya, spesifik, detail dikuasai. Lalu yang kedua mencoba menyamping. Jadi belajar dari satu kata itu muncul di bidang apa aja sih, gitu. Mungkin buat orang lain nggak suka ya. Kalau kebetulan cara meta program saya itu gambar besar daripada detail sebenarnya gitu. Nah, supaya gini, ketika ngeblank gitu ya, kita itu bisa dancing gitu, istilahnya menari gitu ya. Yang kita ngomong sebenarnya ini tetap kita ngomong, sebenarnya kita lupa aslinya gitu. Cuman untuk memanggil recall ini ya harus dipancing kan, di anchor gitu ya. Ya, lalu menciptakan anchor, lalu juga mungkin juga bisa begini ya. Yang penting tuh sebetulnya yang dicari itu mungkin orang itu gini, audiens akan cenderung lebih memaafkan kita tidak bisa daripada kita bohong. Menurut saya begitu sih. Jadi kadangkala juga jujur, yang kedua juga mungkin minta waktu untuk belajar. Kita semua pasti proses belajar. Dan ketika lupa itu buat saya begini, lupa itu bukan aib lah gitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin bisa ke situ, lalu kemudian juga bisa ya bertanya, artinya jujur itu otentik. Barusan tadi saya ngomong apa ya gitu. Itu mungkin buat saya sih ya, walaupun kalau tentu kita akan belajar lebih baik ya supaya itu tidak muncul lagi dan muncul lagi gitu tentu ya. Tapi kalau akhirnya harus muncul itu sebagai sebuah strategi akhir gitu ya buat saya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin tidak bisa menjawab, ya selalu di atas langit ada langit kan gitu ya gitu. Jadi tidak semua kita kan mungkin ngomong maaf, dalam hal itu saya nggak menguasai, dalam hal itu saya belum pernah mengalami gitu. Artinya kita ini kan hanya berbagi, dan berbagi ini pasti ada yang diantara yang audiens itu pasti ada yang kita lebih satu step lebih maju lah. Ibaratnya kita hanya pernah ke sana gitu, ibarat kita berpergian, kita pernah ke suatu tempat dan ini lebih bagus loh tempatnya sih, ini bagus tempatnya begini, kita hanya cerita sih. Kalau saya ditanya pernah nggak kamu ke Amerika, belum pernah, itu bukan kebodohan gitu ya. Jadi saya mengibaratkannya seperti itu sih. Jadi ya saya hanya jujur aja, saya belum pernah ke Amerika. Yang saya tahu, saya sekolah di Indonesia, saya ngajar untuk kelas di Indonesia, pengalaman saya begini. Kalau mendidik anak bule pernah nggak? Nggak pernah. Nah itu ya mungkin hal-hal itu yang saya coba sih praktekkan gitu. Jadi juga jam terbang sih ya, mungkin juga jam terbang ya perlu dilatih sih gitu. Ya, karena tadi mindsetnya gitu. Ini hanya masalah ketidakmampuan, gagal itu hanya spesifik di sini, hanya mempengaruhi mungkin saya tidak percaya diri, tetapi tidak mengurangi harga diri saya. Diciptakan sempurna.
kita, bukan menurut publik dan audiens gitu. Dan pasti ada kunci jawaban yang pasti bisa diselesaikan, bisa menjadi lebih baik gitu. Baik, Coach. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang istimewa dari Coach Albert. Saya sedikit menyimpulkan ya, Coach. Jadi dengan NLP for Teaching ini kita bisa mengelola suasana hati untuk menciptakan kelas yang gembira agar siswa tidak takut dengan Bapak Ibu guru, membangun kenyamanan pada diri siswa, mendekatkan diri dengan siswa dengan contoh kecil, dengan dari panggilan, tidak memakai Bapak atau Ibu guru, tetapi dengan kakak, seperti itu. Terus ikuti kemauan siswa tanpa membuat mereka semena-mena dengan guru. Cari cara unik dalam pembelajaran agar siswa tidak suntuk. Terus selanjutnya, untuk selanjutnya agar tahu siswa itu siap belajar atau tidak, yaitu dengan menciptakan bahagia, senang, gembira, jujur, serta memulai dengan membuat mereka berpikiran untuk berkembang, itu mengembangkan pikiran siswa. Terus untuk selanjutnya, barangkali Coach ada kesan dan pesan untuk para guru di luar sana, Coach. Setiap kali saya ditanya itu mesti bergetar hati saya ya. Saya sampai hari ini selalu pengen jadi guru ya. Guru itu tidak hanya soal di kelas, guru itu di kehidupan, dan bagaimana kita bisa membangun kenyamanan. Tadi kepercayaan dari murid itu yang paling berbicara paling besar adalah keteladanan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, dan pendidikan itu kalau katanya Nelson Mandela adalah sebuah senjata yang mutakhir gitu, senjata yang punya power banget, kuat banget. Dan Indonesia kalau pengen berubah ya dimulai dari kita gitu, bahwa kita ini berharga loh. Ya sebelum kita terima gaji bulanan atau apapun itu ya. Dan kerjakanlah bukan karena uang. Ya saya percaya bahwa ketika kita kerjakan dengan passion, maka segala sesuatunya itu lebih dipermudah, dan tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Ujian atau masalah itu hanyalah karena kita tidak tahu kunci jawaban. Jadi mari teman-teman guru-guru bersama juga kita bisa gitu ya. Senang dengan tema G20 itu ya, together we can gitu ya, together we recover gitu ya. Jadi we strong together. Jadi kita tidak sendirian. Apa yang Bapak Ibu alami nggak sendirian gitu. Tapi yang mungkin yang di awal yang kita perlu tetap sadari, identitas kita jangan berubah. Kita ini pahlawan ya yang dilalui melawan tanpa tanda jasa. Selama identitas kita itu kita maknai hidup ini bermanfaat, kita punya peranan besar terhadap sebuah bangsa kelas. Kita ini punya peranan sebuah bangsa gitu. Bukan sekedar kelas, sekali lagi kita punya peranan sebuah bangsa dan kita di garda depan. Nggak ada yang sulit, semuanya hanya masalah pencarian kunci jawaban dan kita tidak sendiri. Itu aja mungkin dulu dari saya. Kalau kesan dan pesan untuk para siswanya nih, Coach. Barangkali ada, silakan. Semua guru adalah baik. Jadi yang jahat, jelek menurut kita itu pasti ada niatan positif. Itu pasti ada niatan positif. Lalu apa yang kita lihat itu hanya persepsi kita. Lalu lebih baik kita klarifikasi, lebih baik kita cek, kita explore, lebih baik bertanya, ya, dan daripada asumsi. Lalu yang berikutnya juga jangan jadi generasi yang terima apa adanya, jadilah generasi yang berpikir kritis, perbanyak pertanyaan why daripada apa dan bagaimana. Bertanya bukanlah sebuah aib, ya. Jadi bertanya bukan sebuah kebodohan. Dan yang terakhir, tidak ada anak bodoh. Yang ada hanyalah belum tahu caranya.
Baik, terima kasih Coach. Untuk teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, kita masih membuka pertanyaan agar Coach Albert nanti bisa menjawab. Jika tidak ada nanti akan kami tutup ya Coach. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Jika belum ada, ini saya lanjutkan ya Coach. Ada pertanyaan, tadi kan kita sudah membahas tentang siswa yang mendapat kelas yang gembira, bahagia, senang, membuat para siswa jujur. Nah, manfaat dari NLP itu sendiri apa Coach untuk siswa? Sorry, di saya agak putus-putus dan agak muter ini. Pertanyaannya apa ya? Baik, saya ulangi ya Coach. Bagaimana NLP itu bermanfaat bagi siswa? Sorry, agak putus. NLP bagi siswa, manfaat NLP bagi siswa. manfaat NLP bagi siswa. Iya, bagi siswa. Oke. Buat saya jadi ya, kalau saya berdiri di sisi siswa, saya mengajar itu sih lebih baik kamu kurangi kita belajar filter. Nah, di siswa itu akan terlatih untuk tadi ya berpikir kritis. Kritis ini menurut saya jadi awal berpikir kreatif. Lalu dengan mereka mendapatkan gambar perasaan dan suara yang lebih clear, maka saya melihatnya mereka bisa lebih mendapatkan motivasi gitu ya, karena mereka tahu manfaatnya, mereka tahu plus minusnya, mereka tahu kenikmatan yang akan didapat, maka mereka akan muncul motivasi. Lalu tadi karena mengurangi asumsi, persepsi, dan prejudis atau penilaian, maka menurut saya juga bisa berefek kepada mengurangi gesekan, mengurangi di antara sesama peserta, lalu juga asumsi ke guru ya. Dan kemudian tidak takut bertanya. Buat saya kembali lagi kepada jujur dan bertanya itu sudah satu langkah yang luar biasa. Mereka berarti sudah open ya, nggak ngeblokir gitu ya, nggak ngeblok mentalnya terhadap kita. Jadi paling tidak instruksinya lebih terbuka terhadap instruksi, terhadap pembelajaran gitu. Itu yang dari saya. Mungkin itu ya gambarannya dari saya. Baik Coach, terima kasih atas jawaban-jawaban menarik dari Coach Albert. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya sebelum kami tutup ya Coach? Gimana? Sepertinya tidak ada yang bertanya ini Coach. Oh, Kami iya. tutupkan saja. Boleh, silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Coach Albert atas materi dan jawaban-jawaban menarik yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Coach. Ya, makasih banyak. Baik, saya tutup ya Coach. Iya, makasih. Terima kasih teman-teman, banyak Bapak kepada Ibu. Coach Albert. Selamat sore Coach. Ya, terima kasih. Mohon izin pamit ya. Baik, silakan Coach. Ya. Akhiri video.